Tapi kan kalau melihat kondisi saat ini dengan pengalaman Kang Bro nih, kan dulu kan pernah terjadi juga kondisi yang mirip ya, serupa tapi nggak sama lah istilahnya. Tapi kan bisa terselesaikan dengan baik dan tidak butuh waktu berlarut-larut. Gimana tuh Kang, gambarannya Kang dulu seperti dengan sekarang? Ya, kalau disebut memerlukan waktu, iya. Karena pada saat itu kan tahun 2012. Ya betul, 2012. Kita selesaikan 2013. Setahun. Ya, lebih setahun, hampir setahun setengah. Ya. Ada perjalanannya. Itu pasti makan waktu. Betul. Ya, ada proses. Nah, kita analisa dulu dong. Ya. Pada saat itu deadlock di Jogja. Ya. Deadlock di Jogja itu antara lain bahwa pada saat akan diumumkan yang akan bisa memilih itu yang tidak terlibat money politik. Ya kan? Pihak sini ada yang tidak setuju. Ya kan? Pada saat itu akan dilakukan pemilihan, tapi begitu DPT-nya akan disampaikan, itu akan dicoret yang terlibat money politik. Nah, ribut. Deadlock. Akhirnya deadlock. Ya. Presidium pada saat itu memutuskan untuk menunda dan melanjutkan. Ya, menunda melanjutkan nanti di Jakarta. Ya, betul. Tepat di Jakarta. Masih juga. Nah, pada saat itu, ya mungkin banyak orang tidak diketahui. Ada perbedaan pendapat dalam pelaksanaan itu, menganggap karena itu di Jakarta, ada keterlibatan dari pengurus wilayah DKI Jakarta. Ya. Tetapi DKI Jakarta tidak dilibatkan pada saat itu oleh PP. Karena menganggap bahwa mata acara yang akan dilakukan hanya pemilihan. Jadi yang mempunyai kewenangan adalah tim pemilihan. Dulu di bawah Mbak Isana. Nah, kita di DKI pada saat deadlock dan ditentukan di Jakarta, Pengwil malam itu juga rapat dengan pengda-pengdanya. Siap-siap kita akan melakukan kongres lanjutan di Jakarta. Ada komunikasi berarti? Ya, pada saat itu kita udah nunjuk. Nanti siap-siap Ketua Pengda Jakarta Barat pada saat itu Pak Marlon. Untuk jadi kita udah prepare malam itu pun Pengda semua kita kumpulkan. Saya melihat pada saat itu kondisi deadlock, kita koordinasi apa yang menjadi catatan yang harus diperbaiki jika kongres lanjutan di Jakarta. Dari sisi keamanan, segala macam kita udah pertimbangkan. Nah, tetapi pada saat itu tidak ikut, tidak dilibatkan, ya udah, akhirnya saya tidak hadir. Nah, oke. Setelah lanjutan gagal, kembali gagal. Ya, pada saat itu juga istilahnya vakum dari PP juga karena sudah diserahkan. Jadi akhirnya ya siapa nih yang bertanggung jawab? Ada kawan kita yang notabene juga pada saat itu menjadi anggota DPR, menyentil Pak Menteri Hukum dan HAM pada saat itu, Pak Amir Samsudin. Pak Amir ya. Menanyakan, Pak, apakah INI akan dibiarkan seperti ini? Bapak sebagai pembina sesuai dengan undang-undang. Nah, terperangah dia. Akhirnya memanggil kawan-kawan pada saat itu dimotori senior-senior lah ya. Untuk ini bagaimana? Diskusi dulu, Pak. Ketemu dulu, ngumpul dulu, duduk bareng lagi. Iya. Dimotori dulu, tanda kutip ada namanya dulu grup Sunan. Ya. Kebetulan Pak Ahmadi ada di DPR. Ada kawan-kawan, kita sampaikan aturannya seperti gimana. Nah, pada saat itu kita diminta, karena saya di DKI, yuk koordinasikan pengurus wilayah, karena kita di DKI Jakarta, jadi komunikasi dengan pihak kementerian dekat. Iya. Untuk mobilnya lebih mudah. Nah,
kemudian setelah dibaca, ditelaah, dipelajari, dulu yang aktif itu sangat aktif Pak Dirjen pada saat itu Pak Aidir Amin Daud. Oke, kita sudah pelajari ADART ada. Diambil kesimpulan bahwa bisa dilakukan kongres luar biasa asalkan dilakukan oleh penggil-penggil sebanyak lebih dari 2/3. Oh iya iya. Kalau sekarang pasal 21 ya. Ya. Nah, jika itu dilakukan, maka kementerian akan mensupport. Jadi tugas saya mengkoordinasikan penggil-penggil se-Indonesia. Ya, untuk nanti bisa bertemu dengan Kementerian Hukum dan HAM melakukan langkah selanjutnya nih. Ya, ini akan dibawa kemana? Nah, saya kan ada grup penggil-penggil, kita ajak. Tidak serta-merta langsung 2/3. Mulai dari 7 atau 8. Lama kemudian kita datang lagi 14, datang ke Pak Dirjen, nggak mau diterima oleh karena kurang. Iya. Sampai begitu, Pak, nih saya udah 22, lebih dari 2/3 nih. Baru. Oke, kapan ketemu? Ketemu dengan Pak Menteri, langsung difasilitasi ruangan rapatnya, di ruangan beliaunya, pakai untuk rapat. Nah, sebelumnya saya mengumpulkan dulu tuh, dibantu sama ada Refki Ridwan juga, kumpulkan kawan-kawan dengan PP. Iya. Nah, itu di Manhattan tuh. Oh, Manhattan ya. Di Manhattan, Hotel Manhattan. Nah, kita kumpulkan untuk mencapai visi. Itu masih panjang tuh sampai ke 2/3 dari situ juga. Masih berdebat segala macam. Itu hal proses. Ya, dinamika lah ya. Ya, tapi berkumpul dulu nih. Duduk bareng. Iya. Tukar pikiran. Belum ketemu dengan pihak yang istilahnya tanda kutip berseberangan. Iya. Di antara kita pun banyak hal yang harus samakan persepsinya. Paham, ya. Itu. Nah, perjalanannya sudah ada 2/3. Kan itu pada waktu kongres lanjutan tuh deadlock itu namanya dipimpin oleh kolektif kolegial. Ya, kalau kata Pak Adrian ya. Enggak semuanya, termasuk Bu Rahma itu masuk kolektif kolegial. Belum dipilih ya. Belum, karena semua calon pada saat itu adalah masuk sebagai kolektif kolegial. Itu pun ketemu, negosiasi dulu. Ngobrol. Ayo gimana? Kan ada bahasa, wah, saya kan suaranya lebih besar daripada yang lain. Saya yang ketua, saya yang gimana? Ada seperti itu. Kenapa? Karena tidak menyampaikan ego, belum lihat tujuan. Masih ego aja. Ya, begitu. Penggil-penggil sudah lebih dari 2/3, ya, di backup oleh kementerian, ego itu mulai meredup. Ya, kemudian disepakati kita bikin KLB, prakongres luar biasa di Riau. Prakongres luar biasa. Ya, Pekanbaru. Kenapa? Karena mekanisme KLB itu tetap mengacu prakongres. Bukan, aturan-aturan sama halnya dengan kongres, akan dilakukan kongres. Oke. Mekanismenya. Ya. Gitu. Ya. Nah, kemudian dihidupkan kembali. Kolektif kolegial tidak ada, tetap mereka menjadi calon. Kembali Pak Adrian dikukuhkan untuk menjalankan kepengurusan sampai dengan kongres terlaksana. Ya. Itu udah hasil kesepakatan, udah hasil diskusi di tempatnya Pak Menteri. Itu